Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib, RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Dekan Tiwasa Asri Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang apabila kita mencintainya, mengikutinya, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, yaitu paduka alam yang mulia bagi dan tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah secara kontinu mentaati perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga yang tetap istiqomah, ikut serta, ikut andil, ikut berpartisipasi, walaupun hanya dengan cara duduk di pengajian, yaitu dalam rangka mensiarkan, mengagungkan, dan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaat ulama dari beliau, mendapatkan haid telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara, untuk mengabdikan diri kita, untuk menghambakan diri kita, untuk membaktikan diri kita, untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat dapat bernapas dengan baik, dengan teratur, diberi nikmat sehat, di mana nikmat umur dan nikmat sehat ini kita selalu berusaha untuk menggunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, anak cucu kita, mantu-mantu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga bisa meraih kebahagiaan, keselamatan dunia
Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 4 hari lagi atau 5 hari lagi bulan Rabiul Tsani akan berlalu. Kemudian akan datang kepada kita bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani atau Jumadil Tsaniyah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan akan datang kembali kepada kita. Mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan ini dan pada bulan tahun-tahun berikutnya. Para jemaah, malam ini kita bertepatan dengan malam tanggal 18 di bulan Oktober 2025, dan kali kita malam ini adalah kali pertemuan yang ke-633. Betul, bagus, terima kasih, bagus. 633. Baiklah para jemaah, mari kita awali tahun suci kita yang ke-633 malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan bacaan zikir jalalah dengan harapan semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun anak cucu kita, ponakan kita, mampu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, juga guru kita atau jamaah kita, sahabat-sahabat kita, siapapun yang sedang sakit, yang tetap setia kepada kita doakan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik secara istiqomah. Dikirkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana.
biman qad wa'ada 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, meninggalkan sholat dengan sengaja. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. Salli wa sallim daiman ala Ahmada Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal lisan kam lak alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ikfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, di mana kitab ini disusun, ditulis, dikarang oleh ulama besar yang hidup sekitar tahun 400 Hijriah lebih. Beliau bernama Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Qadir Al-Kamil Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada juz yang keempat, Al-Juz'ur Rabi, juz yang keempat, halaman 331. Diterangkan innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Nah, ini keterangannya singkat, namun kalau dijabarkan isinya sangat amat padat, mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Dan apabila kita mampu mengamalkannya, bisa dapat menyelamatkan
muhibba, sesungguhnya orang yang cinta. Jadi al-muhibbu itu asalnya dibaca rofa sebelum kemasukan amir nawasih subro, yaitu inna. Inna atau anna itu termasuk amir nawasih subro, di mana inna atau anna dan akhwatnya itu mempunyai amal, mempunyai pekerjaan, mempunyai fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasobkan terhadap kalimat isim yang ada di hadapannya, yang asalnya kalimat isim tersebut berkedudukan sebagai mubtada, yang asalnya dibaca rofa. Tapi ketika kemasukan inna maka wajib dibaca nasab. Contoh, asalnya Allahu, tapi kalau sudah kemasukan inna maka menjadi innallaha. Berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Asalnya Allahu dibaca rofa, alamat rofanya doma di ujung kalimat sebab isim mufrad. Tapi kalau kemasukan inna nggak boleh dibaca innallahu, salah. Dibawa kemanapun salah. Mau dibawa ulama besar dunia itu salah. Sebab di sini itu sama aturannya. Itu sama asalnya muhibbu. Oleh karena kemasukan inna maka menjadi innal muhibba. Di tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna, anna dan akhwatnya itu menasobkan terhadap isim yang ada di depannya, yang asalnya berkedudukan mubtada yang dibaca rofa, kemudian merofakan kepada khobarnya. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang cinta, liman kepada orang, yuhibbu yang dicintainya, muti'un itu pasti taat. Misal si A mencintai si B, tentu si A akan taat, akan manut, akan nurut, akan patuh, akan tunduk terhadap si B. Jadi bahkan si B oleh si A dijadikan contoh, dijadikan teladan, dijadikan ikutan. Artinya apapun yang dilakukan oleh si B pasti diikuti oleh si A. Kenapa? Karena si A cinta kepada si B. Mungkin kita waktu masa remaja masih ingat ya. Pokoknya intinya di antara kita tidak boleh ada dusta. Hati kita enggak pernah berdusta. Dari semenjak Allah menciptakan hati kita sampai kita mati membawa hati, sampai nanti yang menghadap Allah yang akan selamat di hari kiamat nanti adalah hati kita yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna lagi harta benda, pangkat, jabatan, keturunan, tidak berguna lagi. Di sana berlaku illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, bersih dari kesyirikan, bersih dari sifat-sifat kemunafikan, bersih dari sifat-sifat tercela seperti takabur, hasud, ujub, ananiyah, riya dan lain sebagainya. Itulah jalan selamat. Sebab yang Allah lihat bukan raga kita, bukan dasar kita, bukan bentuk tubuh kita. Walakin yang dulu ila qulubikum wa ila a'malikum. Akan tetapi Allah memperhatikan hatimu dan perbuatanmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si A pasti mengikuti si B.
Demikian pula kalaulah kita mengaku cinta kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita taati, kita ikuti, kita manut sama Allah. Kalaulah kita mengaku cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita harus manut, harus nurut, harus ikut Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kita jadikan figur, kita jadikan sekolah, kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan teladan, kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi bukti cinta kita kepada orang yang kita cintai. Bohong, dusta orang mengaku cinta tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Bohong itu, dusta belaka. Nah, hati kita jujur. Bapak-bapak waktu remaja pernah punya pacar nggak? Iya dong. Enggak usah bapak-bapak yang saya tanya. Saya sendiri yang bertanya, pernah punya pacar? Karena itu masa perkembangan hidup. Ada masa estetika, ada masa puber, ada masa dewasa, ada masa tua. Itu mas secara psikologi perkembangan hidup. Manusia nggak mungkin selamanya baik, nggak mungkin. Ada perkembangan hidup. Nah mungkin kita pernah mengalami masa remaja. Dan di saat kita mengalami masa remaja atau masa pubertas, mungkin kita pernah punya pacar. Pernah ya punya pacar? Pernah ya? Kalau ada yang jawab belum pernah, berarti jomblo gak laku. Gak laku berarti. Berarti perempuan gak ada yang mau tuh, jelek berarti. Pernah? Pasti pernah. Nah, ketika kita jatuh cinta kepada seorang gadis, cintanya benar-benar dalam sedalam lautan Atlantik. Masya Allah. Sampai kita mengatakan hidup ini tidak ada arti tanpa engkau di sisiku. Engkau adalah belahan jiwaku. Engkau adalah jantung hatiku. Engkau mati, aku cahaya ganti. Luar biasa. Sampai keluar kata-kata mutiaranya, kata-kata sastra yang keluar. Masya Allah. Nah ketika kita mencintai seorang gadis, kira-kira apapun yang diinginkan oleh gadis tersebut yang kita cintai, kita nurut nggak? Nurut nggak? Kata-kata kita, bang jalan-jalan yuk, ikut jalan-jalan. Padahal nggak punya itu. Sampai ganti jam tangan, sampai ganti sepatu, bela-belain pacar, satu kasih yang kita cintai. Yang notabene perempuan tersebut belum tentu ngajak kita ke sholat, tapi tidak turutin. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad yang bilang-bilang ngajak ke sholat, kita tidak turutin. Masya Allah. Masya Allah ya. Karena cinta, sehingga pepatah mengatakan dengan cinta yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan. Padahal jauh itu, dua pacar kita tuh. Turun naik gunung tuh, hujan turun, kemudian ada petir. Demi cinta, demi untuk bertemu dengan sang pacar, rela kita hujan-hujanan. Masa kita nggak rela demi membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, hujan-hujanan lagi? Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasanya panjang bahasa cinta nih, tapi aku tidak habis nih. Para jamaah. Baiklah, karena apabila kita mengaku cinta kepada seseorang, namun kita tidak mengikuti orang yang kita cintai, itu adalah dusta. In al-muhibbu la yuti'u lima yuhibbuhu fahuwa kadhibun fi hubbihi. Orang yang mengaku cinta tapi tidak mengikuti terhadap orang yang ia cintai, bahwa kadhibun fi hubbihi, maka dia telah berdusta di dalam cintanya. Berarti cintanya bohong. Nah kita jangan sampai mengaku cinta kepada Allah, jangan sampai mengaku cinta kepada Nabi, tapi cinta kita, pengakuan cinta kita kepada Allah oleh Allah dikatakan dusta. Pengakuan cinta kepada Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh beliau, meneladani beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau sesuai kemampuannya, menjauhi larangan-larangan beliau. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dijamin pasti orang tersebut akan mendapatkan kecintaan Allah dan akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Artinya orang yang mengikuti Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, akan diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan kecintaan Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Yuk kita buka ayatnya. Surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 31. Yuk kita baca bareng-bareng ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah olehmu Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya aku, kata Allah, akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita manakala kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat jelas sekali. Termasuk malam ini kita duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini dengan niat talabul ilmi. Ini yang kita lakukan, ini adalah merupakan manifestasi, merupakan bukti bahwa kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita duduk seperti ini, duduk di majelis seperti ini. Bahkan beliau mencontohkan, beliau suka duduk berkumpul dengan para sahabatnya di masjid membahas ilmu. Gak pernah Rasulullah duduk di layar kaca, kumpul sama sahabatnya, gak pernah. Kalau ada, tolong sebutkan kitab apa, halaman berapa, juz berapa, siapa pengarangnya, saya boleh pegang pengarangnya. Berani-beraninya mengatakan beliau pernah untuk layar tancap. Emang dulu ada layar tancap itu? Ketahuan bohongnya itu. Enggak pernah. Rasulullah biasa duduk di majelis ilmu kayak begitu, kumpul dengan para sahabat di masjid. Nah, mudah-mudahan kita mengikuti beliau, mengikuti jejak beliau sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Nah, kalau kita mampu mengikuti beliau, maka Allah memberikan jaminan apa tadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yuk kita raih cinta Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Yuk kita raih ampunan dosa dari Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhasil kesimpulannya, innal muhibba lima yuhibbu mutiun. Biasanya orang yang cinta akan mengikuti terhadap orang yang ia cintai. Jelas ya? Yes. Nah, tinggal direalisasikan. Walaupun ini ngajinya singkat, tapi ini kalau diamalkan, ini akan menghasilkan berbagai macam kebaikan buat kehidupan kita sehari-hari dan buat bekal kebahagiaan kita nanti di akhirat. Coba aja amalkan buktikan cinta. Jadi malam ini kita ngaji cinta. Afdalul hubbi hubbullah, summa hubbur rasul wa alihi wa sahbihi, summa hubbul walidain, summa hubbul ulama, summa hubbul awliya, summa hubbus sholihin. Cinta yang paling afdal menurut bapak-bapak, cinta kepada siapa? Allah. Cinta yang paling utama, yang pertama cinta kepada Allah. Itu cinta sejati, nggak ada rekayasa. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah dan keluarganya dan sahabatnya. Yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Yang keempat, cinta kepada guru kita, para ulama. Yang kelima, cinta kepada para wali
bermodalkan cinta sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mayit nggak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, seharusnya diadab mendapatkan adab kubur, tapi oleh karena cinta sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya malaikat lapor, ya Allah ya Rabb, ada si hamba di alam kubur ditanya mana buka, mana buka, dan seterusnya. Jawabannya cuma satu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana ini? Apa siksa apa jangan? Kata Allah jangan. Itu hambaku, dia benar-benar cinta kepada kekasihku, yaitu suatu Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma aku beri pengetahuan cuma segitu. Udah bebaskan. Alhamdulillah modalnya cinta sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Silahkan buka mankobahnya. Ada kitabnya, silahkan buka. Mankobahnya ada. Kemudian yang terakhir yang keenam, cinta kepada hubus solihin, cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli puasa, orang-orang yang baik. Insya Allah apabila kita cinta kepada mereka, nanti di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalaulah di alam dunia kita cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta kedua orang tua, cinta ulama, cinta guru-guru kita, cinta para wali, cinta orang-orang saleh, maka nanti di hari kiamat manakala kita dibangkitkan dari kuburan kita, kemudian kita dihalau pada masa, maka kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang kita cintai. Insya Allah. Demikian taklim kita, oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya kalau kafir mohon maaf. Silakan ikuti doa supaya kita oleh Allah diberikan anugerah berupa cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan cinta melakukan pekerjaan yang dapat mendekatkan diri kita terhadap kecintaan Allah. Apa enggak doanya? Insyaallah. Jadi ikuti doanya sebagai penutup taklim kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubbak amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan memohon kepadamu kecintaan dari orang-orang yang telah engkau cintai, dan aku mohon kepadamu kecintaan terhadap amalan yang dapat mendekatkan diriku bisa meraih kecintaanmu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan memohon kepadamu kecintaan dari orang-orang yang kau cintai, dan memohon kepadamu kecintaan terhadap amalan yang dapat mendekatkan diriku untuk meraih kecintaanmu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.